Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'annakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin kita mempelajari ayat yang ke-12 dari surah Hud, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala'allaka, maka boleh jadi, maka barangkali engkau Muhammad tarikun, orang yang meninggalkan, engkau akan meninggalkan ba'da ma yuha ilaika, sebagian apa yang diwahyukan kepadamu. Wadha'ikum bihi sadruk, dan engkau boleh jadi akan menjadi orang yang sempit dadanya, yang sempit bihi, karenanya atau dengan sebabnya, sadruka, dadamu. Jadi Allah mengetahui isi hati Nabi Muhammad SAW ketika merasa sedih, merasa susah karena orang-orang Mekah menolak apa yang Nabi Muhammad SAW serukan, yang Nabi ajakkan kepada mereka. Ditolak mentah-mentah. Nabi sedih, lalu Allah tahu, lalu Allah menghibur hati Nabi dengan turunnya ayat ini. Maka boleh jadi engkau Muhammad akan meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu, ya, dan engkau boleh jadi akan sempit dadamu, ayyakulu, gara-gara bahwa mereka berkata, laula unzila alaihi kanzun au jaa ma'hum malak, kenapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan harta yang banyak atau datang bersamanya satu malaikat. Mungkin gara-gara mereka ngomong begitu kamu merasa sedih, ya. Lalu Allah menghibur Nabi dengan ucapan, dengan firman-Nya, innama anta nadhir, sesungguhnya tiada lain wahai Muhammad, anta, engkau itu nadhirun, seorang pemberi peringatan. Tugasmu itu hanya memberi peringatan, tidak lebih dari itu. Ini dan ayat ini ditutup dengan kalimat wallahu ala kulli syai'in wakil. Wallah, dan Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, wakilun, yang mengurusi, yang menjaga. Nah, wakil banyak makna yang bisa disampaikan. Ya, kalau di dalam tafsir ini, dalam tafsir ringkas ini dikatakan, makna ayat ini fala'allaka ayyuhar rasulu, maka boleh jadi wahai Rasul, ya, lima wajtabahu min kufrihim wa anadihim waqtirahihim al-ayati, karena kekerasan hati mereka dan kekafiran mereka dan penentangan mereka dan iktirah itu ya permusuhan mereka, penentangan mereka, tidak maunya mereka, penolakan mereka kepada ayat-ayat itu. Engkau menjadi tarikun, orang yang meninggalkan untuk ini tabligh, untuk menyampaikan, untuk tabligh, untuk menyampaikan ba'da ma amaraka Allah, sebagian dari apa yang Allah perintahkan kepadamu, bitablighihi, untuk menyampaikannya, mimma yasuku alaihimul amalu bih, karena beratnya
terhadap mereka beramal dengan apa yang engkau ajarkan. Jadi Muhammad, kata tafsir ini ya, maknanya engkau Muhammad boleh jadi akan meninggalkan tugasmu berdakwah karena penolakan mereka, karena mereka merasa keberatan dengan ajaranmu itu. Disuruh meninggalkan ajaran nenek moyang itu mereka keberatan. Ini sifat orang kafir. Dan sifat Bani Israel juga begitu. Nah, kita jangan punya sifat seperti itu. Merasa keberatan terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi. Yang Nabi ajarkan itu gampang banget. Enak banget. Kalau kita beriman. Kalau orang enggak beriman, ya keberatan terhadap ajaran Nabi ini. Bagaimana tidak enak orang kalau hujan kita sholat boleh dijamak kok. Itu ajaran Nabi, bukan ajaran Sugeng ini, bukan. Yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat Islam sedunia ini barangkali. Itu kita ihya us-sunnah, sedang menghidupkan sunnah yang dimatikan oleh orang banyak. Nabi mengumumkan seperti itu, mengajarkan seperti itu disaksikan oleh para sahabat dan diikuti oleh para sahabat. Sampai ketika Nabi sudah wafat, Ibnu Abbas jadi khotib sholat Jumat pun tetap menganjurkan jamak di waktu sholat Jumat. Jumat dijamak dengan asar. Nah, kalau boleh jadi engkau akan menjadi orang yang keberatan karena ditolak oleh orang Mekah, lalu engkau meninggalkan apa yang diwahyukan kepadamu, tidak menyampaikannya kepada mereka karena mereka merasa keberatan terhadap ajaranmu untuk beramal dengannya. Wadoikun sodruk, dan menjadi sempit, orang yang sempit sodruka dadamu bitablighihi, untuk menyampaikan dakwah itu. Li'alla yaqulu, ya, agar mereka tidak berkata ma halla unzila alaihi kanzun, ya, kenapa tidak diturunkan kepada dia satu perbendaharaan harta yang yughnihi, akan bisa mengayakannya. Kenapa dia seorang rasul kok jalan-jalan ke pasar, berdagang, berjualan? Kenapa tidak diturunkan saja harta benda yang banyak supaya dia kaya? Ini cara berpikir orang yang kafir. Yang dipikirin itu harta. Kita memikirkan harta untuk keperluan ibadah, untuk keperluan hidup, bukan untuk memenuhi keinginan hidup. Ya. Au jaa ma'ahu malak, atau supaya mereka tidak berkata, kenapa tidak datang kepada dia, atau datang kepada dia atau berdatang bersama dia malaikat yang yusaddiquhu, malaikat itu akan membenarkan kepada dia. Lalu kata tafsir ini, fala tatruk, maka janganlah engkau Muhammad meninggalkan ba'da ma yuha ilaika, sebagian saja dari apa yang diwahyukan kepada kamu. Jangan kamu tinggalkan, satu ayat pun harus kamu sampaikan, walaupun itu menyinggung perasaan mereka. Ya, janganlah engkau sampai meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu, min ajli dzalik, dari sebab itu, dari karena itu, jangan. Fama anta illa nadirun, maka tidaklah engkau Muhammad kecuali hanya seorang pemberi peringatan saja. Engkau itu seorang pemberi peringatan, sama dengan saya, cuma pemberi peringatan aja, ngasih peringatan. Bapak ibu-ibu ingat, kita ini tujuannya hidup untuk beribadah. Bapak ibu-ibu ingat, kita ini disuruh saling berkasih sayang di antara kita, jangan bermusuhan, jangan berpecah belah. Kita disuruh bersatu, jangan berpecah belah. Satu, mengikuti komando satu, komandonya dari Allah dan Rasulnya. Ya, jangan engkau sampai tinggalkan itu Muhammad. Engkau tidak lain hanya salah pemberi peringatan yang tuballihu ma amarakallah. Engkau harus menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu, bitablighihi, untuk menyampaikannya. Walaisa alaika, dan tidak ada kewajiban, tidak ada tanggungan atas engkau wahai Rasul, al-ityana, mendatangkan atau memenuhi apa yang bima yaqtarihunahu minal ayati. Ya, engkau tidak ada tanggungan, kewajiban untuk ini, mendatangkan atau mewujudkan, mengabulkan bima, kepada apa yang yaktarihunahu, mereka mengadang-adakan
itu. Bilang, kenapa tidak turunkan harta benda dari langit kepada Rasul Muhammad itu? Kalau betul dia utusan Allah. Kan bisa, Allah kan bisa turunkan harta benda banyak dari langit. Atau bikin kebun di dekat rumahnya sana. Atau turun malaikat bilang, ini Rasulku, Rasul Allah. Ini benar Rasul Allah. Kenapa tidak begitu? Ya, itu Allah bilang, kamu enggak usah mikirin omongan mereka Muhammad. Ya, jadi ini ayatnya juga mengajarkan kepada kita jangan mikirin omongan orang. Omongan orang yang enggak baik terhadap kita, anggaplah itu angin lalu saja. Kalau kita tidak seperti itu, kita boleh mikir omongan orang kalau kita ternyata seperti apa yang diomongkan oleh orang itu. Boleh, aduh iya ya saya nih kok masih seperti itu ya. Boleh. Tapi kalau kita dituduh sesuatu yang kita tidak melakukannya, tenang saja. Ya. Dan ayat ini ditutup dengan kalimat wallahu ala kulli syai'in wakil. Maksudnya wallah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, wakilun. Sama dengan Ibnu Abbas, sama dengan Al-Baghawi mengatakan wakilun itu hafizun, yang menjaga. Allah itu yang menjaga segala sesuatu. Jadi Allah secara tidak langsung mengajari Nabi untuk tetap sabar menyampaikan peringatan-peringatan dari Allah berupa ayat-ayat Al-Quran ini. Oh, ini lagi pusing komputernya ini. Nah, lama dibuka ya Hid ya. Slow respon jadinya. Responnya lambat, disuruh enggak mau dia. Udah kalau begini ya terus diginiin, cedut. Nah, ya kan? Close the program. Kalau yang satunya ya udah, itu aja cukup ya. Nah, lalu Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyampaikan bahwa kata-kata Allah, firman Allah yang berbunyi innama anta nadhir, ya sesungguhnya tiada lain engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Beliau menjelaskannya, fa innama anta nadhirun, maka tiada lain engkau Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan. Walaka uswatun hasanah, dan bagimu bukan uswatun hasanah ya. Walaka, dan kamu memiliki uswatun, contoh. Kamu punya contoh Muhammad. Bi ikhwanika, dari saudara-saudara kamu, minar rusul, dari kalangan para rasul. Sebelum kamu Muhammad sudah banyak rasul-rasul Allah. Ya, yang dalam Al-Quran ada 24 orang selain engkau Muhammad yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Padahal Rasul Allah lebih dari itu. Sebelum kamu sudah banyak rasul ya, ini walaka uswatun bi ikhwanika minar rusuli qablak, dan untukmu Muhammad ada contoh dengan saudara-saudara kamu dari kalangan para rasul sebelum kamu. Fa innahum, maka sungguhnya mereka pun para rasul-rasul Allah sebelum kamu itu pun kudzibu, mereka pun didustakan oleh kaumnya. Bukan hanya didustakan Muhammad, wa udzu, dan mereka pun disakiti Muhammad. Bukan cuma didustakan dengan omongan, mereka disakiti. Ada yang dibunuh gara-gara menyampaikan kebenaran. Padahal itu Rasul Allah, Nabi Allah. Ada yang dibunuh Muhammad. Fasobaru, maka mereka pun pada bersabar semuanya. Para Rasul-Rasul sebelum kamu pun mereka bersabar. Hatta bersabar sampai atahum, datang kepada mereka nasrullahi azza wa jal, pertolongan Allah yang maha gagah dan maha besar, yang maha agung. Ini dihibur. Tenang Muhammad, ingat tugasmu itu hanya menyampaikan. Orang mau terima alhamdulillah. Orang enggak mau nerima, menolak juga alhamdulillah ala kulli hal. Enggak ada beban Nabi kita, harusnya sama kita tuh enggak usah ada beban apa-apa. Sampaikan, orang enggak mau ya sudah. Kita pakai sendiri ajaran Islam ini. Salah jamaah maton enggak mau ya sudah, kita amalkan sendiri. Orang lain biar aja enggak mau, urusan dia sama Allah.
Kita diajari oleh Nabi kok. Orang aja nggak pernah baca hadis yang nolak itu. Nggak pernah mereka nolak. Yang nolak-nolak itu nggak pernah baca hadis, saya yakin nggak pernah baca hadis kitab Sahih Bukhari itu. Atau nggak bisa baca. Cuma dengar-dengar omongan orang, ujar-ujar orang. Aduh, piye iki? Hah? Ini. Nah, lalu pada ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yakuluna iftarah Qul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Am ataukah yakuluna, mereka berkata, wahai Muhammad, iftarahu, dia Muhammad telah membikin-bikinnya, telah membikin-bikin Al-Quran. Ini kembalinya kepada Al-Quran. Ya. Kul, katakanlah Muhammad, kalau engkau dituduh membikin Al-Quran, fa'tu, caranya membantah mereka begini, Muhammad bilang pada mereka, fa'tu, datang, maka datangkanlah, maka bikinlah, bi asyri, dengan 10 suwarin, surat-surat, maka bikinlah 10 surat, mislihi, yang semisalnya, yang semisal Al-Quran, muftarayat, yang dibikin-bikin, yang dikarang-karang. Bilang pada mereka, Muhammad, kalau engkau mengatakan Al-Quran dibikinanku, kamu tentu juga bisa bikin seperti ini. Apalagi kalian itu ahli-ahli syair. Kalian coba bikin 10 surat saja, enggak usah 114 surat. 10 surat saja yang seperti Al-Quran ini, yang dikarang-karang, yang dibikin-bikin. Bahkan kata Allah, wada'u, dan panggillah, serulah, ajaklah, manistata'tum, siapa saja yang kalian mampu untuk kalian panggil, membantu kalian membikin 10 surat. Min dunillah, siapa saja min dunillah, dari selain Allah. Kamu panggil, kamu minta tolong, ya, kepada siapa saja yang kalian mampu untuk meminta tolong kepada mereka. Asal selain Allah loh ya. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ayat ini mirip dalam surat Al-Baqarah. Ya, saudara sekalian sudah sering mendengar surat Al-Baqarah dibacakan. Di ayat yang ke-21 atau 22 atau 23 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu di dalam ayat 22 21 ya. Ini 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Mirip ini. Cuma bedanya di sini ada kalimat ini. Wa in kuntum, dan jika kalian adalah orang-orang yang fi raibin, dalam keraguan, mimma, terhadap apa yang nazzalna, kami telah turunkan, ala abdina, kepada hamba kami yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan, jika kalian semua berada dalam keraguan terhadap Al-Quran ini, bahwa Al-Quran ini bukan dari Allah, ini bikinan Muhammad, ya, fa'tu bi surah, maka buatlah, maka datangkanlah, bikinlah 1 surat saja. Surat Yunus turun jauh sebelum surat Al-Baqarah.
Surat Al-Baqarah turunnya di Madinah. Surat pertama yang turun di Madinah surat Al-Baqarah. Surat Yunus itu turun nomor sekian, saya enggak hafal, ya. Itu di dalam surat Yunus, di dalam surat Hud bukan surat Yunus. Surat Hud yang tadi kita baca itu ayat 13 itu turunnya ketika Nabi kita masih di Mekah. Orang Mekah ditantang oleh Allah. Nabi disuruh menantang mereka. Kamu datangkan fa'tu bi asyri suwarim mislih. Kamu datangkan, kamu bikinlah 10 surat yang semisalnya. Disuruh mereka ditantang untuk bikin 10 surat. Gak bisa, kalau gak bisa ini. Fa'tu bi suratim mim mithli, maka buatlah datangkanlah 1 surat saja mim mithlihi dari yang semisalnya. Wada'u syuhada'akum, dan panggillah penolong-penolong kalian, saksi-saksi kalian, min dunillah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Kalau memang kalian itu orang yang benar, aku salah, ya sudah. Kalau kalian menuduh aku ini yang membuat Al-Quran, kamu bikin juga Al-Quran yang seperti Al-Quran ini, 10 surat saja. Jangankan 10 surat, 1 surat saja mereka enggak bisa. Makanya dia di belakang ini berbunyi, fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak mampu membuat 1 surat saja, walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa membuat, ya, fattakun nar, maka takutlah saja kalian kepada neraka. Allati, yang neraka itu, waquduha, bahan bakarnya adalah annasu wal hijarah, manusia dan batu-batu. Jadi yang untuk menghidupkan neraka ini bukan bensin. Di akhirat sana enggak ada bensin lagi. Yang untuk menghidupkan api neraka itu orang sama batu-batu yang disembah orang. Batu-batu yang diukir jadi patung terus disembah-sembah oleh mereka. Itu nanti yang untuk menghidupkan api neraka itu. Api neraka dalam keadaan mati, belum kelihatan gejolak apinya. Begitu dilemparkan manusia, wus gitu, terus menyala, wus gitu. Dilemparkan batu, wus gitu. Yang neraka itu uiddat, telah disediakan menurut sebagian ulama, karena ini bentuk fi'il madhi tapi majhul, fi'il madhi majhul, kata kerja pasif tapi untuk lampau, menunjukkan bahwa neraka itu sekarang sudah ada. Neraka yang nanti manusia akan masuk ke dalamnya itu sekarang sudah dibuat oleh Allah, sudah disiapkan. Tinggal tunggu waktunya, akan dipakai oleh Allah untuk memasukkan setiap 1000 manusia 999 masuk ke neraka, cuma 1 yang enggak. Nah kita berharap yang 1 itu kita. Gitu loh. Jangan berharap termasuk yang 999 atau 99 yang dipanggil Pak Prabowo, enggak usah. Ya. Termasuk yang 1 saja yang tidak dipanggil. Di neraka itu telah disediakan lil kafirin, untuk orang-orang yang kafir. Nah, juga sama dengan surat yang dibaca oleh imam kita tadi itu, di surat 32 As-Sajdah itu. Gimana tuh imam kita tadi bacanya itu? Alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Nah ini dia. Am yakulu naftara, ataukah mereka berkata Muhammad dia telah membikin Alkitab Al-Quran. Allah berfirman langsung membantah. Bal huwal haqqu mir rabbik,
Bahkan dia Al-Quran itu adalah kebenaran dari Tuhanmu. Litunziro, supaya engkau memberi peringatan kauman kepada suatu kaum, yaitu orang Arab pada waktu itu, yang kaum itu ma'atahum, tidak pernah datang kepada mereka min nadhirin, dari satu pemberi peringatan pun, min qablika, dari sebelum kamu, la'allahum yahtadun, supaya mereka agar mereka yahtadun, mendapat petunjuk. Jadi manusia akan mendapat petunjuk kalau mengikuti Al-Quran, kalau mengikuti kebenaran yang datang dari Allah Tuhan Nabi Muhammad SAW, Tuhan kita semuanya. Itu. Rabbika ini adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam, dan seterusnya. Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Nah, ini dan seterusnya ini. Nah, kembali ke surat Hud. Ini tadi. Kalau di sini Allah berfirman, "Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin." Dan panggillah siapa saja yang kalian mampu untuk memanggilnya selain Allah, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Nah, dengan ayat ini mereka nggak bisa jawab apa-apa. Ini Imam Al-Baghawi menjelaskannya begini. Am yaqulu naftaroh, ataukah mereka berkata Muhammad bahwa dia Muhammad itu yang membikin Al-Quran, Muhammad itu yang mengarang Al-Quran, Muhammad itu yang bikin Al-Quran. Padahal Nabi kita nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dibilang membikin Al-Quran. Bahkan yakuluna, mereka berkata ihtalaqahu. Jadi iftarahu diartikan ihtalaqahu. Muhammad itu yang menciptakan Al-Quran. Kul, katakanlah Muhammad, fa'tu bi asri suratim mithlihi muftarayat. Buatlah oleh kalian semua 10 surat yang semisal Al-Quran ini, yang dibikin, yang dikarang. Maksudnya bikinlah misluhu, bukan misluhu atau mislahu. Buatlah yang seperti Al-Quran ini, yang seperti Al-Quran, maksudnya yang bagaimana? Diterangkan, bikinlah 10 surat tapi yang seperti Al-Quran, jangan seperti yang dikarang oleh itu nabi palsu itu, siapa? Musailamah Al-Kadzab itu. Dia bilang, aku juga bisa bikin seperti yang dibikin oleh Muhammad itu. Tuh, kalau dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat Al-Fil gitu kan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Semuanya banyak, belakangnya sama semua, il gitu kan. Nah, kata Musailamah, aku juga bisa bikin. Dia bilang, apa coba? Alfil anfuhu tawil. Loh, kalau cuma gitu aja itu asal bikin itu. Apa itu artinya? Apa namanya? Alfil, gajah, anfuhu tawil, hidungnya panjang. Loh, ngapain surat kok menyebut gajah hidungnya panjang? Enggak usah pakai surat itu, semua orang udah tahu gajah itu hidungnya panjang. Tapi kalau alfilnya Allah kan maknanya banyak itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu mengandung makna banyak, dalam, luas maknanya. Makanya kata Imam Al-Baghawi, makna ayat ini, maka datangkanlah 10 surat yang seperti Al-Quran, yang dikarang-karang, yang dibikin-bikin. Yang dimaksud dengan mislihi itu
yang seperti Al-Quran fil khobar, dalam soal beritanya. Ayo coba kamu bikin yang seperti Al-Quran, yang mengandung berita saja, berita tentang kematian, berita tentang akhirat, berita tentang surga, berita tentang neraka, berita tentang orang-orang zaman dulu. Gak bisa kamu, gak bisa orang bikin sejarah, gak bisa. Sejarah itu terjadi dengan kejadian, ya. Kamu bikin berita anil ghaib, tentang berita yang ghaib, atau bikin wal ahkam yang seperti Al-Quran yang mengandung hukum-hukum. Coba kamu bikin hukum yang seperti Al-Quran. Gak bisa manusia bikin hukum itu gak bisa. Dan memang manusia itu gak berhak bikin hukum, gak berhak. DPR itu tidak berhak bikin hukum itu. Menurut Islam loh ya. Yang berhak bikin hukum cuma Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali itu milik Allah, kepunyaan Allah, haknya Allah. Yang berhak bikin aturan itu cuma Allah. Manusia hanya boleh bikin peraturan yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah. Kepala sekolah bikin peraturan sekolah. Kepala dinas bikin peraturan di dinasnya. Bupati bikin peraturan daerah. Tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Itu. Kepala negara bikin peraturan pemerintah. Tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Itu. Jadi yang boleh bikin peraturan itu cuma Allah saja. Nah terus nggak bisa mereka bikin peraturan yang bikin seperti Al-Quran yang tentang hukum. Wal wa'di, demikian juga tentang ancaman, wal wa'id dan wal wa'di dan tentang janji, wal wa'id dan tentang ancaman. Nggak bisa mereka membuat yang seperti Al-Quran ancamannya. Awas lo ya, kalau kamu tidak mau menuruti Al-Quran ini, kamu akan masuk neraka lo kamu. Kamu akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih lo. Fa'ajazu, maka mereka pasti lemah. Maksudnya mereka pasti tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran. Faqala lahum, maka berkatalah kepada mereka, ya fi surati Hud, dalam surat Hud ini. Maka Allah berfirman seperti dalam surat Hud ini tadi, yaitu in ajazatum anil ityani bisuratin mislihi, gitu ya. Kalau kalian lemah untuk mendatangkan, untuk membuat satu surat saja yang seperti Al-Quran ini, fil akhbari wal ahkami wal wa'di wal wa'id, dalam soal berita-berita tentang yang gaib dan tentang hukum-hukum dan tentang ancaman dan tentang janji, fa'tu bi asri suwarin, maka bikinlah 10 surat mislihi yang semisalnya, min ghairi khobarin wala wa'din wala wa'id, yang tidak mengandung berita apapun dan tidak mengandung janji apapun dan tidak mengandung ancaman apapun. Tetap juga mereka enggak akan bisa bikin. Ya. Wada'u man istata'tum, dan panggillah siapa saja yang kalian mampu untuk dipanggil. Nih, maksudnya wasta'inu, dan minta tolonglah kalian semua. Bimanis tatoktum, kepada siapa saja yang kalian mampu untuk meminta tolong kepada mereka. Min dunillah, asal selain Allah loh ya. In kuntum shodikin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Kata Ibnu Katsir, ayat ini maknanya adalah summa, kemudian bayyana ta'ala, Allah yang maha tinggi menjelaskan ijazal Quran, mukjizat Al-Quran ini. Wa annahu, dan bahwasanya la yastati'u, tidak akan mampu seseorang al-basaru, seorang manusia, al-ityana bimislihi, mendatangkan yang semisal Al-Quran, membuat yang semisal Al-Quran ini. Wala bi asri suratin, wala bi asri suwarin, dan tidak pula bisa membuat 10 surat mim mislihi yang semisal Al-Quran. Wala, dan tidak pula mampu bisuratin, dengan 1 surat saja min mislihi yang semisal Al-Quran. Kenapa? Li'annal kalamar rabbi, karena omongannya Tuhan, omongan Allah itu la yusbihuhu kalamul mahlukin, tidak akan menyerupai omongan makhluk-makhluknya. Omongan manusia sehebat apapun, sebagus apapun, tidak akan pernah bisa menyamai atau menyerupai omongan Allah, apalagi menandingi, melebihi omongan Allah. Kama, sebagaimana kata Ibnu Katsir, anna sifatihi, bahwa sifat Allah itu la yusbihu, tidak akan pernah menyerupai atau sama dengan sifatil muhdatsat, sifat yang dibuat oleh Allah. Wadzatuhu, dan zat Allah juga begitu, la yusbihuha, tidak ada yang menyerupai zatnya Allah, syai'un, sesuatu apapun.
Makanya dalam ayat ini ada ayat yang berbunyi laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang seperti Dia Allah sesuatu apapun. Jadi Allah itu tidak seperti apa-apa. Tuhan Allah itu tidak seperti apa-apa. Tiada sesuatu apapun yang seperti Allah, tidak ada. Jadi kalau ada orang bilang ini loh Tuhan, ada gambar orang. Ini loh Tuhan. Salah dia. Wah, Allah enggak seperti apa-apa kok kamu bilang itu Tuhan. Ya. Ta'ala maha tinggilah Allah, wa taqaddasa dan maha sucilah Allah, wa tanazzaha dan Dia Allah membersihkan dirinya dari tuduhan makhluk-makhluk Allah ini. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan kecuali Dia, wala robba siwahu dan tidak ada Tuhan selain Dia. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat berikutnya, ayat yang ke-14, fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Fa illam, maka jika tidak yastajibu, mereka memperkenankan, memenuhi, mengijabai, mengabulkan lakum kepada kalian, ya. Maka jika mereka tidak memenuhi permintaan kepada kalian, permintaan kalian, fa'lamu, maka ketahuilah Muhammad, ya, annama bahwasanya unjila Al-Qur'an itu dia diturunkan bi'ilmillah, dengan ilmu Allah. Wa alla ilaha, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan, wala ilaha, dan tidak ada sesembahan illa huwa, kecuali Dia Allah. Fahal, maka adakah mau antum kalian semuanya muslimun, menjadi orang-orang yang muslim? Kita jawab, bala. Ya mau ya Allah. Kita ini menjadi orang muslim, mau ya Allah. Kalau mereka orang Mekah enggak mau jadi muslimun, maunya menjadi musyrikun. Tuh. Ini penjelasan dari Imam Al-Baghawi, fa illam yastajibu lakum, maka jika mereka tidak mau memperkenankan kepada kalian, ya ashaba Muhammad, kalian maksudnya wahai para sahabat-sahabat Muhammad. Ya, jadi di sini dikatakan lafzuhu jam'un. Lafal ayat ini adalah lafal jamak. Ini fa illam yastajibu, ini lafal jamak. Maka jika mereka tidak mau memperkenankan, lakum ini juga lafal jamak, kepada kalian, padahal Allah bilangnya kepada Nabi. Muhammad, kalau mereka tidak mau memperkenankan kepada kalian, padahal yang diajak ngomong itu Nabi, tapi Allah pakai lafal jamak. Apa maksudnya? Lafzuhu jam'un, lafalnya ayat ini lafal jamak, wal muradu bihir rusul, sedangkan yang dimaksudkan dengannya adalah ar-rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahdahu saja, sendirian saja. Jadi ini boleh, ya, dalam bahasa Arab pun berlaku bahwa dipakai bentuk kata jamak padahal yang diajak omong cuma satu orang. Contohnya bagaimana? Contohnya Pak Haji Rahmat, mana orangnya? Oh, hilang. Udah pulang ya. Ya, contohnya Pak Haji Rahmat pagi-pagi datang ngasih sesuatu kepada saya. Ya, ngasih makanan, nah kalau ngasih pada sampean tuh gorengan. Saya bilang sama Pak Haji Rahmat, jazakumullahu khairan. Boleh, boleh. Penggunaan lafal jamak jazakumullah, semoga Allah membalas kalian, padahal orangnya aja ngomong satu orang. Jazakumullahu khairan, boleh. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kepada kamu kebaikan, boleh. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal yang disalami cuma satu orang, boleh, boleh. Assalamualaikum, padahal satu orang aja. Boleh, boleh. Nah, menurut ulama ini ya, menurut ulama, kita mengucapkan jazakumullahu khairan untuk kepada satu orang kalau orang itu adalah orang yang kita hormati, atau itu guru kita, kiai kita, ya,
Ngomongnya bukan jazakallahu khairan tapi jazakumullahu khairan. Tuh, ada yang bilang begitu, ya. Nah, kalau mereka fa'ilam yastajibu lakum fa'lamu, maka ketahuilah, ya, kila dikatakan hadza khitabun ma'al mu'minin, ini yang diajak bicara adalah Nabi beserta orang-orang yang beriman. Fa'lamu, maka ketahuilah wahai Nabi dan semua orang-orang yang beriman dan juga semua manusia. Wakilah dan dikatakan ma'al musyrikin, Nabi bersama orang-orang beriman bersama orang-orang musyrik Mekah. Fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian semua wahai Nabi, wahai para sahabat Nabi, wahai orang-orang musyrik Mekah, ketahuilah annama unzila bi'ilmillah, bahwasanya diturunkan Al-Qur'an itu dengan ilmu Allah. Ya, yakni annama unzila, yang unzila ini Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an dengan ilmu Allah, maksudnya bagaimana? Anzalahu, Allah menurunkannya, Allah menurunkan Al-Qur'an, wa fihi, dan di dalam Al-Qur'an itu ilmuhu, ada ilmunya Allah. Allah menurunkan Al-Qur'an dengan ilmu Allah itu maksudnya Allah menurunkan ilmunya, ilmu Allah kepada kita. Apa ilmu Allah? Ya Al-Qur'an ini. Enggak ada orang yang bisa bikin seperti Al-Qur'an, enggak ada. Makanya pernyataan-pernyataan dalam Al-Qur'an ini enggak ada yang bisa menandingi. Aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an enggak ada yang bisa membuat peraturan seperti Al-Qur'an, enggak ada. Peraturan Al-Qur'an itu adil, hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an itu adil. Enggak ada manusia yang bisa bikin hukum yang adil, enggak ada. Makanya setiap kali ada peraturan dirubah di belakangnya dengan peraturan yang baru, mengubah, menghapus peraturan yang lama. Karena itu peraturan bikinan manusia, akan selalu begitu terus. Yang kedua, fa'lamu, dan ketahuilah, wa'lamu dan ketahuilah alla ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maksudnya fa'lamu alla ilaha illa huwa fahal antum muslimun, maka adakah mau kalian semua menjadi orang-orang yang muslim. Dikatakan oleh Imam Al-Baghawi, lafzuhu, lafal kalimat ini istifham, ini lafaz kalimat tanya, wa maknahu, dan maknanya ini kalimat amrun, ini perintah ini. Jadi kata-kata Allah, fahal antum muslimun, maka apakah mau kalian menjadi orang yang muslim. Itu bukan Allah bertanya, maukah kamu jadi orang muslim, bukan begitu, tapi muslimlah kalian, aslimu, maksudnya aslimu, jadilah kalian orang-orang muslim. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah, berserah diri total. Tidak setengah-setengah, tidak separuh-paruh, tidak 99,9% muslimnya, enggak. Kita menjadi orang, disuruh oleh Allah menjadi orang yang 100% muslim, bukan 99,9% muslim, bukan. Ya, ini tafsir Al-Baghawi. Bagaimana tafsir edukasi? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insyaallah. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.